Ajaran selanjutnya yaitu arahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Rizky Irfan SPDM, sekaligus membuka loka karya 7 pameran hasil belajar Angkatan 5 Kabupaten Tulang Bawang kepada beliau disilahkan. Cek 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibur. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dedi Sunandar. Jadi kita bisa berkumpul di SD Negeri 1 Warga Makmur Jaya ini dalam rangka Lokakarya 7 Angkatan kelima Guru Penggerak dalam momentum panen hasil belajar. Kalau bukan karena kekuasaan Allah, karunia Allah, kita mungkin tidak bisa bersilaturahmi di sini. Saya bisa bertemu Pak Dedi, saya bisa bertemu Pak Kamil, bisa bertemu guru pengajar-pengajar praktik yang cantik-cantik, ya kan? Yang cantik dan ganteng. Bisa ketemu Bapak Ibu sekalian, bisa bertemu Pak Kawik dari Rawajati Timur. Nah, ini karena Allah. Oleh karena itu sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenar-benarnya. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Atas karunia-Nya juga, atas perjuangan beliau lah kita bisa bagaimana menikmati hidup seperti layaknya sekarang di Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya sampaikan sambutan saya, tadi saya mengomentari tentang yang nari tadi. Kalau itu menurut saya betul-betul guru, Pak. Bukan penari. Tapi karena sudah menjadi guru penggerak sehingga apapun bisa dilakukan. Guru penggerak adalah profilnya, dia bisa tahu apa yang tidak dia ketahui dan bisa tahu apa yang dia ketahui. Saya dibisiki oleh Hana. Jadi walaupun tadinya bukan basicnya penari, karena sudah jadi guru penggerak bisa nari. Walaupun tadi agak-agak kumur-kumur gitu. Ya apa? Itulah namanya guru penggerak. Paling tidak menjadi trigger untuk memicu kawan-kawan yang lain untuk ternyata kita bisa. Guru penggerak juga bisa menjadi penggerak di masyarakat juga bisa nanti. Gitu. Guru penggerak harus menjadi penggerak kawan-kawan lain di sekolah yang belum menjadi penggerak. Jadi contoh teladan bermanfaat bagi kawan-kawan insan pendidikan di sekolah. Jadi saya ucapkan selamat pada yang nari tadi, menurut saya bagus karena memang bukan penari kan gitu. Jadi kita luar biasa, sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk kawan-kawan yang nari. Bapak Ibu sekalian, kami berharap program guru penggerak ini dapat menciptakan guru penggerak yang dapat mengembangkan diri dari guru yang lain, merefleksikan dirinya, kemudian akhirnya menjadi pionir-pionir di sekolah yang saya sebutkan tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, ikut andil, mulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menciptakan program ini. Walaupun di sana sini mungkin ada kelemahan, tapi kita jangan lihat kelemahannya. Kita ambil yang baik-baiknya, tinggalkan yang buruk-buruknya. Gitu. Kalau orang sering anak-anak di sekolah itu di masjid itu bukan ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk, bukan maksudnya ngambil sendal orang, yang buruk ditinggal, bukan itu. Maksudnya kita bawa yang baik. Kalau ada program punya kelemahan itu manusiawi. Oleh karena itu kami atas nama pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui Dinas Pendidikan mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu calon guru penggerak, pada Bapak Ibu calon guru penggerak, dan mudah-mudahan pengumuman nanti lulus semua sehingga kita bisa running
untuk kemajuan pendidikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mulai dari Kementerian Pendidikan, Balai Guru Penggerak, beserta seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi, fasilitator, pelajar praktik. Ini luar biasa pengajar praktik ini, dan Ibu Yohana dan kawan-kawan serta Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah menyupport guru-gurunya untuk ikut program guru penggerak ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini menjadi butiran-butiran pasir dalam rangka menegakkan bangunan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Bogor. Dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama ini, mungkin nggak nyaman tempatnya Pak. SD satu warga makmur ini mungkin panas. Ya, ini yang sulit pengertian. Ya. Tadinya saya minta Bu Yohana carikan hotel di mana itu? Lipen, tapi katanya nggak muat lah. Kementerian ini ya saya ikut aja di mana. Mungkin tempatnya nggak nyaman, pelayanan kurang nyaman dan sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pendampingan kelompok apa ini? Wilayah Provinsi Lampung Angkatan 7 guru Lokakarya 7 guru penggerak Angkatan 5, dan panen hasil belajar secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu perwakilan dari Ibu Rosi Anggun, perwakilan pengajar praktik Ibu Megawati SSMPD. Silakan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini. Mohon perhatiannya sejenak. Saya yakin Bapak Ibu adalah pendidik. Kalau udah ngajar di depan, kalau muridnya masih ribut, pasti kan agak bete ya, nggak didengarkan. Maka jika ada teman yang sedang ada di depan, mohon waktunya untuk didengarkan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, di sini adalah sesi kelas berbagi. Ya memang sesi ini selama 6 bulan kami rangkum untuk diceritakan secara singkat. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu tentang apa aja sih kerjaan guru penggerak, kok sering mungkin stigma negatif yang bertebaran di luar sana, ayo kita luruskan di kelas berbagi ini. Baik Bapak Ibu, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Yosi Anggun Ferdiana, asal instansi SMP Negeri 1 di Cimahi. Saya adalah CGP Angkatan 5 dengan pengajar praktik Ibu Megawati SSMPD dan fasilitator Bapak Samija. Sebelum saya menceritakan perjalanan tentang CGP, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5 selama 6 bulan, izinkan saya untuk memperkenalkan juga anggota tim saya, yaitu ada Ibu Ika Widiawati, ada Bapak Fatur Rahman, dan ada Ibu Siswati, juga Ibu Rizmi Rahmawati. Itu adalah kelompok saya. Kenapa Bapak Ibu saya akan cerita sedikit Bapak Ibu perjalanan selama saya menjalani proses pendidikan guru penggerak. Awal mula pendidikan guru penggerak itu yang pertama saya menyadari bahwa diri saya memerlukan kompetensi yang lebih. Jika saya ingin anak didik saya punya kompetensi yang lebih juga. Saya ingin anak saya lewat KKM, tapi kalau saya tidak punya kemampuan itu, maka saya merasa gagal sebagai seorang guru. Maka saya ikut guru penggerak karena saya rasa program ini sangat baik. Dimulai dengan pendampingan. Awal mula stigma saya, guru penggerak ngapain sih? Mungkin cuma bikin, habis itu habis programnya. Tapi ternyata setelah
kembangkan. Salah satu kompetensi yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak adalah kompetensi yang tadi Pak sudah sebelumnya, kompetensinya yaitu mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas murid melalui fasilitatif coaching dan mentoring. Kenapa Bapak Ibu saya tahu bahwa kompetensi ini yang berkembang dari dalam diri saya? Selama 6 bulan, selama pendampingan, selama melakukan kegiatan dari melalui LMS, kami melakukan refleksi, umpan balik, sehingga kami mengetahui, tiap CGP mengetahui kompetensi mana yang paling berkembang dari dalam diri CGP. Sehingga Bapak Ibu, kita harus menuliskan, tidak semua CGP harus menghasilkan produk. Tidak semua CGP itu harus bergerak sana sini, semua kerjaan dipegang. Tidak Bapak Ibu, kita luruskan. Tetapi yang paling penting adalah punya kesadaran dari diri, mulai dari diri, dan mampu menggerakkan penggerak utama di sekolah. Itu tujuan CGP. Jadi Bapak Ibu jangan bilang, oh CGP itu gak ngapa-ngapain di sekolah saya. Dia biasanya aktif di luar. Stigma negatif itu melekat pada CGP, maka kita luruskan. Karena memang kompetensi CGP tidak hanya bergerak untuk dirinya sendiri. Salah satunya kompetensi yang saya rasakan meningkat adalah mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas murid melalui fasilitatif coaching dan mentoring. Kenapa kompetensi ini lebih meningkat? Yang pertama Bapak Ibu, kalau ada studi kasus di sekolah saya, Bapak Ibu ini kalau misalnya punya masalah cerita sama teman sejawat, tetapi terkadang ceritanya tidak tepat sasaran, atau proses ceritanya itu tidak menemukan solusi karena yang diajak curhat bukan tempatnya. Tetapi sebagai seorang guru ternyata melalui pendidikan guru penggerak itu harus mempunyai kompetensi, nilai, dan peran guru penggerak, yaitu menjadi coach rekan sejawat salah satunya. Harapan saya sehingga tercetuslah program saya kayaknya bertanya-tanya gimana ya saya bikin program yang sesuai dengan kompetensi saya dan bakal berdampak ke teman rekan sejawat saya hingga muaranya ke siswa. Kalau guru bahagia, benar nggak siswa-siswanya senang dan bahagia di sekolah? Kalau gurunya udah masuk kelas marah-marah, pasti pelajarannya nggak akan nyambung, betul nggak? Betul. Nah itulah saya membuat sebuah program, saya sebut Pelangi Bapak Ibu. Pelangi ini apa sih? Pelangi ini peran langsung yang menginspirasi Bapak Ibu. Itu adalah singkatannya program ini. Gimana sih sistematika saya melaksanakan Pelangi ini di sekolah saya? Yang pertama saya kerjasama dulu dengan kepala sekolah. Ini izin Bapak Ibu saya membicarakan karena aksi nyata saya di sekolah karena di perjalanan saya mengalami perubahan signifikan. Jadi saya menceritakan aksi nyata yang saya lakukan di sekolah saya dan sampai sekarang masih berjalan. Kolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian kolaborasi dengan BP. Jadi guru-guru itu kita bekali dengan materi yang kita dapat selama 6 bulan tentang coaching. Jadi dari kepala sekolah BP itu bisa meng-coaching teman-temannya. Selanjutnya itu saya ada testimoninya nanti akan saya tampilkan apa sih dampak positifnya di Zoom ya. Di sini ada banyak sekali testimoni ya dari guru-guru sebelumnya. Ini ada struktur program dan mitra yang berkolaborasi dengan kepala sekolah. Kemudian sebelum KBM kita biasanya ada briefing Bapak Ibu dan itu menjadi proses coaching antara kepala sekolah dan guru. Dan di setiap Jumat itu saya jadwalkan saya melakukan program Pelangi sebagai niat saya untuk sedekah ilmu di hari Jumat. Kemudian saya berpikir lagi, oh kalau ini cuma di sekolah saya, dampaknya nggak akan terlalu terasa. Maka saya integrasikan dengan era digital zaman sekarang. Saya membuka layanan melalui microsite atau website Bapak Ibu. Di situ di website itu ada sebelum nah ini ya Bapak Ibu, di sini microsite yang sudah saya buat. Jadi nanti yang teman-teman guru kalau mau berkonsultasi itu bisa klik microsite terhubung dengan Google Form
form dan lalu ke email. Jadi nanti tiap hari Jumat kita ada ke chat, seperti itu integrasinya. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu, apa yang saya lakukan ternyata dilirik oleh orang luar. Yang pertama, saya dimintai tolong oleh salah satu startup yang ada di Jakarta untuk meng-coaching rekan-rekan yang ada di anak-anak muda yang mau kuliah, yang tadinya mau kuliah dan memutuskan untuk bekerja. Kemudian selanjutnya saya juga kemarin di Desember tanggal 1 alhamdulillah kembali karena program pelangi ini saya dipanggil untuk memberikan materi, mengisi acara di program refleksi tahunan pengajar cerdas tahun 2002 oleh Kabupaten Kulonprogo. Begitu saja Bapak Ibu cerita kisah saya mengikuti perjalanan guru penggerak. Ini adalah testimoninya dari teman-teman. Setelah melaksanakan program pelangi, mereka akan saya mintain refleksi atau umpan balik terhadap apa yang sudah saya lakukan. Dan ini saya dokumentasikan Bapak Ibu. Jadi kegiatan kita akan selalu ada dokumentasinya. Baiklah Bapak Ibu, mohon maaf jika dalam penyampaian kata maupun perilaku saya ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Anggun Priana. Dan peserta calon guru penggerak, pengajar praktik, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan dari Provinsi Bapak Ibu Pengawas, Pak Dedi dari Provinsi dan Pak Kamil. Dengan mohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pameran hasil karya hasil belajar guru penggerak, panen hasil belajar guru penggerak angkatan 5 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Boleh ya Pak ya? Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Jadi kalau anak-anak lagi bosan, namanya dimasukkan, masuk ke depan, silakan bercerita. Ya, jadi biar kelasnya itu tidak membosankan. Apalagi lagi punya, biar kelasnya itu tenang. Bukan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong bangsa. Selamat siang Pak. Ini kami dari pengajar praktik akan menanyakan pesan-pesan ketika Ibu hadir di panen hasil belajar pendidikan penggerak angkatan 5. Kesan apa yang Ibu rasakan ketika Ibu masuk ruangan ini? Saya pertama saya merasa bangga, ternyata luar biasa hasil TGP angkatan 5 ini kami bikin dengan pengajar praktiknya ya sangat perlu dikembangkan lagi dan dikuatkan di seluruh sekolah. Ketika Ibu masuk ruangan ini, Ibu punya inspirasi apa untuk sekolah kedepannya di sekolah Ibu? Inspirasi saya mau tidak mau ada Pak, karena kebetulan sekolah saya terpilih menjadi sekolah penggerak angkatan 5. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, jadi di sini ada inspirasi nanti untuk kedepannya ya Bu ya. Dari hasil yang
Ibu lihat dari awal sampai akhir hasil dari guru penggerak ini, yang paling berkesan di hati Ibu karya apa? Karya apa ya Pak, dalam pembuatan media pembelajaran. Pembuatan media pembelajaran. Ya, kemudian yang siswa perlu dikembangkan seperti ini. Nanti cara membuat pameran dan seperti itu ya, jadi nanti di sekolah saya sudah saya akan hasil karyanya. Terima kasih. Pesan-pesan Ibu sebagai perwakilan komunitas, pesan Ibu untuk seluruh CGP Tulang Bawang yang insya Allah lulus semua, tolong disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Pesan-pesan untuk guru calon penggerak ini. Pesan-pesan saya untuk calon guru penggerak angkatan 5 ini, tentunya ilmu yang diperoleh harus dikembangkan ke seluruh sekolah, jangan hanya sekolah yang diampu di sekolah Bapak tersebut. Ya, terima kasih Ibu. Maaf sudah mengganggu waktunya. Selamat menikmati hasil tampilan seluruh CGP Kabupaten Tulang Bawang. Selamat siang Ibu Pan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutlah kami. Pagi. Oke, ya saya perkenalkan diri dulu. Saya Sri Darmadi selaku Kepala SDN 1 Warga Mangunkusumo Jaya dan sebagai tempat untuk pelaksanaan lokakarya guru penggerak angkatan 5. Setelah saya melihat hasil dari pameran ini sangat menginspirasi bagi rekan-rekan guru yang lainnya. Semoga dengan adanya ini bisa menjadi motivasi, bisa menginspirasi rekan-rekan guru lainnya sehingga ayo kita ramai-ramai mengikuti guru penggerak demi kemajuan pendidikan di Tulang Bawang dan khususnya untuk Provinsi Lampung umumnya. Usahanya dari saya. Semangat, pokoknya lanjutkan terus, jangan sampai berhenti di sini. Selalu berkarya demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Sambutlah kami sang pengubah negeri, guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk